Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan video tutorial tentang programming menggunakan Visual Studio 2022 ya. Khususnya dengan bahasa pemrograman Visual Basic. Setelah pada video sebelumnya kita mendownload dan menginstall Visual Studio 2002 Community menggunakan offline installer. Maka di video kali ini kita lanjut ke pengenalan kepada IDE dari Visual Studio ini. IDE adalah Integrated Development Environment, yaitu lingkungan pemrograman yang terintegrasi. Kemudian yang berikutnya tentang properti dari Visual Basic, dan kita coba membuat satu program sederhana yang menampilkan objek-objek Visual Basic. Ya, kita buka saja Visual Studio 2002-nya. Nah, ketika kita buka Visual Studio seperti ini, maka akan ada beberapa tampilan. Bagian kiri ini berisi project-project yang baru, yang terakhir kita buka. Kemudian yang sebelah kanan ada beberapa pilihan. Nah, kita akan pilih yang paling bawah yaitu Create New Project. Kita akan membuat project baru. Kita klik Create New Project, maka nanti akan ada beberapa pilihan yang harus kita sesuaikan. Nah, Visual Studio 2022 ini dapat digunakan untuk membuat program berbagai macam bahasa, seperti C Sharp, C++, F Sharp, JavaScript, Python, Query Language, TypeScript, Visual Basic, dan XAML. Untuk tutorial kali ini kita akan memilih bahasa pemrograman Visual Basic. Kemudian Visual Studio ini juga bisa digunakan untuk membuat aplikasi yang bisa berjalan di beberapa platform ya. Ada bisa di Android, di Azure, di iOS, di Linux, macOS, tvOS, Windows, dan Xbox. Di video kali ini kita akan membahas atau membuat program berbasis Windows. Kemudian tipe projectnya itu ada beberapa macam juga, ada Blazor, Cloud, Console, Desktop, kemudian web, web API, dan lain-lain. Banyak lagi projectnya. Untuk kali ini kita akan memilih project desktop. Nah, di bawahnya akan muncul beberapa template ya, beberapa template project yang kata kuncinya adalah Visual Basic Windows Desktop. Kita pilih yang paling atas, Windows Form Application. Kita pilih, kemudian kita next, lalu eh, kita buat nama filenya. Misalnya nama file projectnya, misal latihan 01. Nah, kalau latihan 01 ini sudah ada di folder saya, berarti nggak bisa dibuat latihan 01. Mungkin latihan strip 01. Untuk folder penyimpanannya ada di sebelah sini. Kalau tidak ingin kita ubah, biarkan saja. Kalau mau kita ubah, kita klik titik 3 di sini. Kita tentukan di mana mau kita taruh. Kalau saya buat folder baru yang namanya latihan. Ya, buat folder berlatihan, disitulah nanti akan kita letakkan project file kita. Solution name-nya biarkan disamakan dengan project name, kemudian place solution and project in the same directory-nya tidak usah dicentang. Next, framework-nya biarkan, tidak usah diubah. Create. Ya, setelah di-create akan muncul jendela kerja Visual Basic. Pada prinsipnya mirip ya dengan Microsoft Word atau Microsoft Excel. Di bagian atas ini ada menu-menu, kemudian di bawah menu ada ribbon.
Oh, tapi dia bukan ribbon ya, menu. Kalau di Visual Basic, di Microsoft Word dia bentuknya ribbon. Menunya diklik, maka ribbonnya akan menyesuaikan. Tapi ini menu ya, menu paling atas menu dalam bentuk tulisan yang bisa kita klik-klik untuk memilih menu-menu komen lainnya. Atau ada shortcutnya, ini menu shortcutnya di baris kedua ini. Kemudian yang jendela yang paling besar ini adalah jendela kerja kita ya. Akan muncul jendela dengan namanya form1.vb desain dalam kurung siku. Di sini kita bisa mengkreasikan, membuat tampilan berbasis window, tampilan form berbasis window. Kalau ada error pesan pita kuning seperti ini, scaling on your main display set to 150%, you may experience inconsistent, ini di X saja lu disilang aja ya. Ini resolusi layar saya tidak sesuai dengan resolusinya Microsoft Visual Studio-nya. Lanjut, jadi jendela kerja kita di sini, kita akan bekerja di area ini. Kemudian jendela yang lain adalah jendela Solution Explorer di sebelah kanan. Ini adalah menunjukkan file-file yang kita gunakan dalam project kita ini. Ya, semua file ya, baik project, file codingnya maupun file form-formnya ya. Kemudian di bawahnya ada jendela properti. Nah, jendela properti ini adalah jendela yang berisi sifat-sifat atau fitur-fitur dari objek yang sedang kita pilih di jendela desain ini. Gitu. Misalnya ini jendela form, ada desain form seperti ini. Kalau kita ingin mengubah sesuatu di form ini, kita tidak bisa langsung menulis sesuatu di sini. Kita harus mengubahnya melalui properti jendela properti ini. Misalnya mengubah ini form 1, tulisan form 1 kan kurang enak dilihat ya. Kita sesuaikan, kita cari fitur teks. Nah, fitur teks kita ganti misalnya formulir pendaftaran. Nah, kemudian kita enter. Akan berubah tulisan di kiri pojok formnya ini dengan formulir pendaftaran. Sebenarnya ada dua properti yang mesti kita ubah membuat setiap kali kita memasukkan objek di eh, jendela desain ini. Yang pertama tadi teksnya ya, teks yang akan tampil di project kita. Yang kedua name-nya. Name itu ada di bagian desain ya, di bagian desain ini name dia di kurung dalam kurung ya, name dalam kurung. Kemudian kita ganti formnya, kita sesuaikan dengan nama formnya supaya lebih mudah diingat dan nanti kalau digunakan dalam coding kita eh, tidak mencari-cari lagi ini form yang mana gitu ya. Nah, untuk form itu biasanya diawali dengan huruf FRM kecil. Nah, mungkin form FRM pendaftaran. Nah, gitu aja ya. Bebas sebenarnya ya, yang penting kita bisa mengingatnya. Nah, kita enter, maka dia tidak kelihatan ya, form name ini tidak akan kelihatan di jendela desain, dia bermanfaat atau kelihatannya nanti atau bisa digunakannya eh, ketika kita melakukan coding, membuat coding. Oh iya, kalau propertinya ini tidak muncul, misalnya, nah ada yang mengalami ketika dibuka Visual Studio pertama kali tidak ada jendela properti, maka bisa dimunculkan dari menu View. Lihat di paling bawah ada Property Window atau F4. Ya, tinggal kita klik, muncul Property Window-nya ya. Di jendela bawah ini adalah output. Salah satu fungsinya itu nanti untuk menampilkan error list ya. Kalau output menampilkan hasil dari eksekusi program kita, kemudian di bawah bisa juga ada tab error list untuk menampilkan jika ada error di form kita ini. Kemudian untuk mendesain sebuah aplikasi, biasanya kita
tidak hanya membuat form seperti ini ya, tapi memasukkan objek-objek lain ke dalam form ini. Nah, objek-objek itu namanya kontrol. Adanya di toolbox sebelah kiri ini. Kalau kita klik toolbox, dia akan muncul jendela baru, jendela toolbox. Di dalamnya ada banyak kontrol-kontrol atau objek-objek yang bisa kita taruh di form ini. Nah, agar jendela ini tidak keluar masuk atau minimize maximize, kita bisa kita pin saja. Kita pin saja, maka jendela yang desain akan bergeser sedikit ke tengah. Nah, di dalamnya ini ada beberapa kontrol yang dibagi dalam beberapa kategori. Ada kategori common control, yaitu kontrol yang sering dipakai. Kemudian ada kategori kontrol yang masuk kategori container, dan seterusnya. Kalau mau semuanya dikeluarkan, kita tinggal klik all Windows Form, maka semua kontrolnya akan muncul. Kontrol yang pertama yang perlu kita pahami adalah label. Nah, ini label. Label ini fungsinya untuk menulis sesuatu di dalam form ini. Untuk memasukkan label ke form ada beberapa cara. Minimal ada 3 cara. Satu, kita klik 2 kali saja. Klik 2 kali, maka akan muncul label di kiri atas, pojok kiri atas. Ini bisa kita pindah-pindah dengan cara mouse over ke atas label, ada muncul kursornya jadi tanda panah ke 4 penjuru, klik, seret. Kemana mau kita taruh. Untuk menghapusnya tinggal klik, tandanya sudah terpilih, itu adalah ada kotak putih di kiri atas. Nah, kalau sudah terpilih ini bisa kita delete. Tinggal klik saja tombol delete. Cara kedua, kita tarik, ya klik tabelnya, kita klik kemudian sambil kita tarik. Lalu kita lepas. Nah, akan muncul label. Ya, kita hapus kembali. Cara ketiga, klik label, kemudian diangkat, klik, setelah diklik biarkan aja, kemudian kita pergi ke jendela formnya, kemudian kita klik dan seret, lalu dilepas. Nah, akan muncul label seperti ini. Nah, sekarang kita akan ganti isi labelnya. Nah, untuk mengganti tulisan label, sama seperti form tadi, kita tidak boleh, jangan mengklik 2 kali labelnya ya. Tapi kita klik sekali, kemudian kita ubah melalui jendela properti ini yang di kanan bawah. Ingat yang minimal ada 2 hal yang harus kita ubah. Yang pertama teks tampilannya, yang kedua adalah name-nya. Teksnya kita ganti, misalnya teks ini kita cari teks. Nah, label 1 kita ganti dengan data diri misalnya. Enter. Nah, sudah berubah jadi data diri. Kemudian name-nya kita ganti. Name-nya kita ganti. Untuk label itu diawali dengan LBL kecil. LBL sesuaikan dengan namanya. Misalnya data diri. Ingat name ini nanti kita gunakan pada saat coding untuk memudahkan kita ya dalam melakukan coding. Kalau misalnya kalau label ini kan atau kontrol ini kalau kita masukkan ke dalam form, dia akan namanya akan otomatis ada angkanya di belakang. Label 1, label 2, label 3, dan seterusnya. Nah, kalau itu tidak kita rename, tidak kita ganti namanya, bisa jadi nanti kita lupa ini label nomor berapa gitu. Nah, daripada kita lupa, kita sesuaikan aja namanya dengan tampilan teksnya. Jadi kita ingat, oh ini label data diri. Nah, kalau tulisannya terlalu kecil seperti ini, kita bisa ubah propertinya, properti ukuran fontnya. Ada di, nah ini, font, ini ada jenis fontnya, Segue UI 9 poin. Mungkin kita ganti ke 14 deh, biar lebih besar. 14, enter. Nah, kan kelihatan seperti ini. Kita atur posisinya kira-kira di tengah. Kalau warnanya mau kita ganti ya, for colornya kita ganti nih. Dari hitam misalnya jadi warna biru. Ya, nah, silakan
eksplorasi lagi propertinya di sini agar sesuai dengan bentuk, lokasi maupun warna yang kita inginkan. Ya, yang kedua adalah tombol. Bahasa Inggrisnya button. Sama cara masukinnya bisa klik 2 kali, bisa ditarik, bisa juga diklik buttonnya, kemudian kita seret tarik seperti ini. Nah, untuk mengubah buttonnya sama, pakai properti. Klik, lihat propertinya, properti button, teksnya kita ganti. Misalnya submit. Terus namanya kita ganti untuk button, itu bisa BTN atau bisa juga CMD, ya, singkatan dari komen. Sebenarnya terserah ya, namanya terserah, cuman biasanya diawali kesepakatannya itu diawali dengan jenis kontrolnya dulu. Kalau kontrolnya button ya ada singkatan kontrolnya dengan huruf kecil, BTN. Terus baru ada nama buttonnya kita sesuaikan dengan teks tampilannya. Nah, sebenarnya ini kita udah berhasil membuat program. Coba kita jalankan programnya dulu. Caranya dengan play. Kita play di bagian atas, di menu atas ini ada tombol play warna hijau. Klik latihan. Nah, ini ada error. Kalau ada error ini jangan yes dulu, kita no saja. Ini artinya apakah akan diteruskan play-nya? Tidak dulu ya, kita no dulu, kita cari errornya di mana. Nah, errornya akan muncul di bagian bawah nih, jendela bagian bawah akan muncul error. Nah, tulisannya di sini form 1 is not declare. Nah, ini kemungkinan karena tadi formnya namanya sudah kita ubah, di coding di belakang layarnya ini tidak terubah secara otomatis. Maka kita klik 2 kali saja errornya, klik 2 kali. Nah, langsung ditujukan di mana tempat yang salah nih. Garis ada garis warna merah di bawah formnya. Nah, ini sesuaikan dengan form yang kita buat tadi, FRM. Nah, ini enaknya pakai IDE ya. Visual Studio ini pakai IDE. Ketika kita mengetik sedikit saja, itu sudah ada bantuan dari Visual Studio menduga-duga kira-kira kita mau ngetik apa nih kelanjutannya gitu. Nah, tentunya akan dilanjutkan adalah dengan ditampilkan objek-objek yang memang sudah ada. Karena di sini ada form pendaftaran kita buat tadi, maka tinggal kita klik 2 kali saja pakai mouse. Bisa klik 2 kali pakai mouse, bisa pakai spasi, bisa juga pakai tab. Silakan yang mana yang nyaman. Ya. Ini saya klik 2 kali. Ya, form pendaftaran. Sekarang sudah tidak ada errornya lagi, errornya hilang. Nah, tab ini bisa kita tutup, kita save. Kita kembali lagi ke form design. Nah, kita coba play ya. Kita play. Ya, tidak ada error. Nah, inilah program yang kita buat. Ya, kita sudah berhasil membuat program berbasis Windows. Ada label data diri dan ada tombol submit. Ini kalau kita klik bisa diklik ya, tapi tidak terjadi apa-apa karena kita belum melakukan membuat coding apapun. Nah, tapi ini program kita sudah jadi ya. Kita tutup. Nah, program ini bisa kita besarkan sama seperti Windows biasa. Kita maximize satu halaman. Kita kembali lagi. Bisa juga kita minimize pakai min ini atau kita tutup menggunakan X di kanan atas. Ya, kita tutup dulu. Nah, kita akan berkenalan dengan beberapa kontrol yang lain. Ingat ya, semua hal yang kita taruh di dalam jendela kerja ini itu kita sebut objek ya. Ini objeknya form, sementara kalau yang objek yang kita taruh di dalam form itu namanya kontrol. Nah, kontrol ini akan muncul, akan dikumpulkan di dalam toolbox, ya, kotak peralatan. Kita akan coba yang berikutnya, kita ingin minta usernya untuk memasukkan nama nantinya. Nah, untuk masukkan nama, kita masukkan label dulu sekali lagi, label di sini. Ya, klik labelnya, kita ganti teksnya. Nama. Oke, jangan lupa setelah ganti teks, ganti juga name ya. Nah, untuk label, ingat tadi LBL. Nah, nama.
Ini saya buat dalam bahasa Indonesia untuk lebih memudahkan dan untuk bisa membedakan ya kita antara hal-hal tulisan-tulisan yang bawaannya Visual Studio yang tidak bisa kita ubah dan ada bahasa-bahasa yang tulisan-tulisan yang bisa kita ubah. Oke, setelah nama kita masukkan text box. Nah, kalau label itu ketika programnya sudah jalan, labelnya tidak bisa diganti-ganti oleh user, kecuali oleh coding ya nantinya. Nah, kalau kita minta user untuk memasukkan sesuatu data, maka kita gunakan yang namanya text box. Ini dia text box. Nah, text box kita tarik ke sini. Oke. Enaknya lagi pakai IDE ini, posisinya ini, posisi kontrol ini ada garis pemandunya dengan eh, untuk membandingkan posisinya dengan posisi kontrol yang lain, sehingga kita bisa membuat form yang rapi. Nah, ini text box. Nah, kotaknya tidak perlu, teksnya tidak perlu kita ubah, biarkan kosong. Yang perlu kita ubah adalah name-nya. Nah, ini name-nya. Kalau text box kita buat awalannya txt. Karena ini text box-nya untuk mengisi nama, maka bisa kita gantikan text box txt nama. Enter. Nah, oke, kita coba sekali lagi ya. Latihan. Nah, ini dia udah jadi programnya. Misalnya namanya Budi. User bisa memasukkan sesuatu, menulis sesuatu ke dalam text box. Kalau di label nih nggak bisa tidak bisa diapa-apain oleh user ya. Kemudian submit. Ya, submit tidak ada yang terjadi karena belum ada codingnya. Kita tutup lagi. Ya, kita tambahkan kontrol yang lain yaitu radio button. Kita ingin menanya jenis kelaminnya. Karena jenis kelaminnya hanya dua, laki-laki dan perempuan, maka jangan pakai text box. Kalau pakai text box nanti dia nulis lagi kan. Nulis laki-laki, nulis perempuan. Atau kadang-kadang salah nanti nulisnya pria, ada yang nulis wanita, ada yang mungkin disingkat, ada yang pakai nulisnya Rijal, Nisa gitu. Nah, untuk untuk mengantisipasi agar si user tidak hanya memilih yang tulisan yang kita kehendaki, maka kita bisa berikan pilihan. Nah, kalau kita ingin pilihannya itu hanya bisa dipilih salah satu, kita gunakan yang namanya radio button. Nah, contohnya di sini, misalnya radio button, namanya teksnya kita ubah, misalnya laki-laki. Kemudian radio button lagi, satu lagi, teksnya perempuan. Oh iya, lupa tadi nama ya, laki-laki. Ini selain teksnya diubah, namanya juga diubah, jangan lupa. Yaitu namanya name. Kalau radio button mungkin R, RBT mungkin ya, radio button. RBT, laki. Kemudian yang ini RBT, perempuan. Kita coba dulu ya, play. Nama Budi, kita pilih buttonnya. Ya. Nah, tapi kalau button ini, kalau kita tidak grupkan, nanti dia akan bertindak sendiri-sendiri. Nah, supaya dia tergrup ke dalam satu eh, variabel, misalnya jenis kelamin, maka radio button ini sebaiknya kita taruh di group box namanya. Ada group box. Nah, ini group box. Radio buttonnya dipindahin dulu. Group boxnya group boxnya pindah ke kiri. Nah, group box ini teksnya kita ganti jenis kelamin. Kemudian namanya group box berarti GBX deh. Jenis kelamin, jenis K aja kita singkat. Nah, laki-laki dan perempuan ini kita masukkan ke dalam sini. Tapi coba kita tidak masukkan dulu ya. Kita coba tidak masukkan seperti ini. Kita play. Kita play.
Nah, yang terjadi adalah kalau tidak dimasukkan, maka laki-laki dan perempuan ini dianggap berada dalam grup yang berbeda, sehingga bisa diklik dua kali, bisa diklik dua-duanya. Nah, maka sebaiknya perempuan ini kita taruh di grup box yang jenis kelamin, grup box ini ya, kemudian grup boxnya kita kecilkan saja. Ya, kita play. Iya, ini jenis kelamin hanya bisa dipilih salah satu. Oke, kita lanjut. Kontrol yang berikutnya. Sekarang kita berikan pilihan juga kepada user, tapi bisa dipilih lebih dari satu. Nah, kalau bisa dipilih lebih dari satu, itu kita gunakan checkbox. Nah, untuk menampung checkbox ini, kita gunakan juga group box dulu. Group box. Iya. Nah, group box yang ini mungkin kita kasih nama, kita kasih teksnya hobi ya. Kalau hobi bisa lebih dari satu. Kemudian namanya group box GBX ya. GBX hobi. Oke. Kemudian kita masukkan checkbox ke dalam group box ini. Oh iya, ada cara lagi, cara cara lain untuk daripada kita tarik checkboxnya satu-satu seperti ini ya. Kontrolnya kita tarik satu-satu, kontrol cari lagi seperti ini. Ada cara yang lebih mudah, yaitu dengan cara misalnya ini, dengan cara klik kontrol, tekan kontrol sambil ditarik ke bawah. Nah, itu dia akan mengcopy otomatis. Ya. Tulisannya tetap checkbox satu, tapi nanti namanya akan berubah. Oh, namanya sama. Berarti kita harus ganti semua ya. Checkbox satu kita klik namanya. Sebentar, checkbox satu, teksnya kita ganti dulu ya. Misalnya apa hobinya? Membaca. Kemudian checkboxnya kita ganti CBX membaca. Kemudian yang kedua ini kita ganti membaca. Kemudian yang kedua, hobi yang kedua mungkin komputer. Kita ganti CBX komputer. Yang ketiga mungkin traveling. Kita ganti name-nya CBX traveling. Yang keempat kita ganti name-nya memasak misal. Name-nya CBX memasak. Oke, sudah lengkap. Kita play lagi. Kita play. Nah, maka user bisa mengetik nama, kemudian memilih jenis kelamin, hobinya. Silakan kalau checkbox bisa dipilih semua atau dipilih dua atau tiga dari yang disediakan. Submit, belum terjadi apa-apa. Baik. Kita lanjut satu lagi, yaitu combo box. Nah, kalau radio button checkbox ini pilihannya kelihatan semua ya. Semua pilihannya kelihatan seperti ini. Nah, ada lagi pilihan yang ketika dijalankan pertama kali tidak kelihatan, tapi ketika diklik baru kelihatan. Itu namanya combo box. Kita akan coba praktekkan combo box seperti ini. Misalnya untuk menanyakan asal sekolah. Kita kasih labelnya juga ya, label di sini asal sekolah. Teksnya kita ganti asal sekolah, jenis sekolah asal ya. Jenis sekolah asal. Misalnya ini formulir pendaftaran jadi mahasiswa misalnya ya.
Jadi ditanyakan jenis sekolah asal. Kita rapikan formnya. Ya, coba kita play. Kita play. Nah, di sini jenis sekolah asal itu kalau kita klik akan muncul pilihannya, tapi karena belum kita buat pilihannya, maka tidak ada sesuatu yang muncul di sini. Oke, kita tutup dulu. Oh iya, ini tadi belum kita kasih nama ya. Ini jenis sekolah asal, baru teksnya, labelnya belum kita kasih nama. Label, label jenis sekolah. Kemudian ini combo boxnya juga belum kita kasih nama ya. Namanya combo box CMB deh. Karena CBX tadi udah dipakai oleh checkbox, maka combo box kita pakai CMB aja. Jenis sekolah. Nah, untuk mengisi combo box ini kita lihat properti items. Kita cari properti item di data, biasanya di data ya. Nah, ini di kelompok data, di bawahnya ada item, kanannya collection. Nah, ini kita klik titik 3 yang di sebelah kanan, kita tinggal tulis di sini. SMA negeri, SMA swasta, MA negeri, MA swasta, paket C, misalnya lulusan luar negeri. Oke, oke. Sudah, jadi kita play saja. Ya, sudah. Jadi program kita nama Budi misalnya, jenis kelamin laki-laki, hobi membaca dan memasak, jenis sekolah asal tinggal kita pilih. Dari SMA negeri misalnya. Udah. Jadi baik combo box maupun radio button atau checkbox ini gunanya untuk memberikan pilihan yang terbatas kepada user supaya dia tidak salah-salah nulis. Ya. Kalau kita bikin text box semua sebenarnya bisa, cuma nanti salah nulis ya. Nulisnya jadi bermacam-macam. Ada yang SMAN, ada yang SMA negeri nggak pakai E yang keduanya misalnya. Nah, jadi untuk menghindari user salah menginput data, kita bantu dia dengan memberikan pilihan-pilihan seperti ini. Kalau kita ingin pilihannya ditampilkan semua, bisa pakai checkbox dan radio button. Kalau ingin disembunyikan pilihannya, bisa pakai combo box seperti ini. Oke, nah ini salah satu kemudahan kita kalau membuat program menggunakan IDE, Integrated Development Environment. Contohnya Visual Studio ini, Microsoft Visual Studio. Jadi untuk tampilannya bisa kita tarik-tarik saja dari toolbox ini. Nah, untuk codingnya kita akan bahas di pertemuan di topik berikutnya ya, di video berikutnya. Ya, saya cukupkan videonya sampai di sini. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.